Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik intraoral. Jadi ini kita harus cek daerah mukosa buka, lidah, dasar mulut, palatum dudung, palatum mulut, tonsil, pokoknya semuanya yang ada di dalam rongga mulut, baik jaringan lunak maupun jaringan kerasnya, harus kita catat. Ya, apalagi kalau biasanya kan udah ada listnya ya di rekam medisnya, jadi diperiksa aja semuanya, diinspeksi. Kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan, misalnya ada pembengkakan, ya, itu baru bisa kita lakukan palpasi. Palpasi ada dua, bimanual, bidigital. Kalau bimanual, dua tangan, bidigital, dua jari. Ya. Kemudian sama ya, pokoknya apapun lesinya pasti dilihat warna, ukuran, kontur, tekstur, dan lain-lain itu pasti ya. Jadi harusnya sudah gampang dihafalin di luar kepala. Lanjut, pemeriksaan vitalitas. Nah, ini sebenarnya punyanya konservasi ya, tapi karena bedah mulut ini juga adalah pilihan terakhir dari teman-teman konservasi, ya misalnya udah nggak bisa dipertahankan giginya, pasti kan akhir-akhirnya dicabut. Jadi pemeriksaan vitalitas ini pun juga penting ya untuk gigi yang akan kita rawat. Yang pertama, bisa pakai EPT. Nah, kalau EPT ini dia pakai alat ya, alat elektronik gitu, dia ada indikatornya, akan ada elektrodanya ini. Elektrodanya ini nanti akan ditempelin ke gigi. Jadi gampangannya giginya ini disetrum, kita setrum, tapi jangan bayangin setrum yang gede gitu, enggak ya. Jadi kayak ya menggelitik dikit lah. Dikasih setrum, tempelin ke giginya, sakit enggak? Intinya gitu doang. Pakai EPT ini caranya. Nah, angkanya yang perlu dihafalin ini ya yang kutulis di sini. Kalau dia antara 0 sampai 40, pasiennya itu udah ngerasain sesuatu, ada kesemutan, itu pokoknya ada rasa sesuatu, nggak harus sakit ya, ada kerasa sesuatu, maka giginya vital. Biasanya acuannya ini, batasnya 40. Kalau sampai lebih dari 40, nggak kerasa, masih belum kerasa apa-apa, berarti udah dianggap non-vital. Hafalin angka 40-nya aja. Tapi paling ini soal-soal kayak gini baru keluarnya di UKMP 2DG sih, kalau di diskusi-diskusi koas nggak pernah kebahas ya, karena memang kita belum pakai ini ya di klinik ya. Nanti dia tuh cara makainya, kita pencet itu, terus habis itu sambil ditempelin giginya, nanti giginya itu dikasih kayak pasta gigi dulu gitu, biar nggak langsung nyentuh giginya, jadi biar ada konduktornya yang menyebarkan listriknya. Terus kita tempelin ke sepertiga tengah bagian bukal atau labialnya gigi, nanti dia listriknya itu makin naik, dayanya lah, arusnya itu makin tinggi, barengan sama si angkanya ini tadi makin gede. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, sampai ngepolnya itu dia 80 ini ya, maksimum stimulusnya 80. Nah, kita lihat respon pasiennya, jadi kita sambil melihat angkanya, sambil pasiennya disuruh bilang kalau ada kerasa sesuatu. Kalau misal dari 0 sampai 40 ini pasiennya udah ngerasa sesuatu, berarti vital. Kalau di atas itu dianggap non vital biasanya. Nah, yang penting adalah yang ini, tes thermal. Nah, tes thermal ini ada dua, bisa pakai tes panas dan ada tes dingin. Cuman aku yakin dan berani taruhan nggak ada teman-teman yang pakai tes panas ya, karena memang sudah nggak dipakai ya, lebih bahaya ya, bisa kalau nggak sengaja kena mukosanya bahaya kan, karena kita masukin hal barang panas ke dalam mulut. Jadi makanya yang dipakai adalah tes dingin. Selain itu juga karena tes dingin ini lebih sensitif. Gigi kita kan lebih sensitif sama dingin ya daripada panas ya. Pasti sadar kan, kalau gigit es krim pasti lebih ngilu daripada kalau kita makan bakso. Kalau makan kuah bakso biasanya yang kepanasan malah lidahnya ya, bukan giginya. Jadi memang tes dingin ini lebih dipakai ya, dan lebih aman juga. Jadi biasanya bahannya pakai klor etil, atau ada yang nulisnya etil chloride, sama aja ya. Ada yang nyingkatnya CE, beberapa kampus ada yang nyingkat CE. Caranya gimana? Ditempelkan di sepertiga tengah bagian labial atau bukal gigi. Ini ya gambarnya ya. Ini dia pakai burnisher, dipanasin, terus tempelin di tengah. Kemudian yang ini dia pakai gutap, dilelehin dikit, tempelin. Nah, yang bawah ini adalah
kloretil ya. Dia disemprotin, bisa pakai cotton pellet atau ada juga yang pakai ini ya, cotton swab ini. Ada yang tahu nggak nyemprotin kloretil ini sampai apa indikatornya biar oh ini udah cukup nih. Kita tahunya itu udah cukup nyemprotinnya dari mana? Dia terbentuk apa di kapasnya. Jadi sampai ke bentuk kristal es atau ada yang bilang ke bentuk bunga es. Jadi pokoknya kita bikin salju dulu tuh. Ini kayak gambarnya sebelah kanan bawah ya. Nih kelihatan ya. Ke next. Jadi dia ada kristal-kristal esnya ini. Nah, kalau misal kita nyemprot tuh cuman basah doang, belum ada salju-saljunya, ya kurang. Ntar hasil pemeriksaan kita nggak akurat jadinya. Jadinya malah kayak non vital, padahal sebenarnya kita kurang dingin bikinnya. Jadi harus sampai ke bentuk es ya. Bunga es atau kristal es sebenarnya.